UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar ekspos program kegiatan tahun 2022 dengan mengundang perwakilan sanggar-wan komunitas seni yang ada di kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kegiatan untuk mewujudkan visi wan misi Taman Budaya Kalimantan Selatan dalam memajukan wan mengembangkan unsur seni budaya daerah dengan mencakup seluruh cabang seni. UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar ekspos program kegiatan tahun 2022 dengan mengundang perwakilan sanggar-wan komunitas seni yang ada di Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan. Kegiatan untuk mewujudkan visi wan misi Taman Budaya Kalimantan Selatan dalam memajukan wan mengembangkan unsur seni budaya daerah dengan mencakup seluruh cabang seni mulai dari seni rupa, tari, musik, sastra hingga teater ini digelar di Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan, Jalan Hasan Basri, Banjarmasin Utara, Baisukan Jumat 28 Januari 2022. Pertemuan untuk menyusun ragam program kerja di tahun 2022 ini dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. 2022 itu juga mungkin kami belum mengetahuinya, jadi nanti mungkin banyak kan ada perubahan. Jadi orang Kalimantan Selatan itu untuk yang terbesar itu Subanjar dan wilayah ini. Ini saya ingin mencoba mungkin untuk supaya tidak tabu seperti itu. Baik, nanti Bapak nanti sampaian ya. Kepala Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti SSN Wahitakuni Prima TV memedahkan proposal karya seni yang diajukan oleh bubuhan seniman akan diasesmen oleh tim supervisor, kemudian akan dilihat karya seninya yang masuk dalam program kerja untuk ditampilkan dalam sebuah pegelaran yang akan ditayangkan secara virtual melalui akun YouTube Taman Budaya Kalimantan Selatan. Untuk tahun 2022 ini, ujar Suharyanti, nantinya akan diadakan workshop seni teater secara umum, yaitu tentang kemasan seni teater agar seniman teater di Banua bisa sampai ke kancah nasional dengan narasumber dari luar Kalimantan Selatan. Itu ya benar-benar ya inovasi ya. Tapi nanti ada seperti penggalian itu ada lagi sendiri. Tapi kita menginginkan yang seni-seni inovasi tapi tetap dengan akar tradisi. Itu jelas itu. Nah, untuk semuanya jumlahnya ini kita kan belum tahu nih kalau melihat dari DPA-nya yang nanti kita insya Allah yang bisa bersubsidi. Ada 30. Kalau tahun kemarin sekarang saya kebijakannya standarnya tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu seniman yang terlibat itu ada 116-an. Sanggar seni. Ada 116-an atau 112-an saya lupa. Pokoknya 100 dari seni tradisi sampai modern. Iya, semua seniman yang terlibat di dalam program Taman Budaya. Itu saya ingin menganukan seni teater ya. Kalau tahun kemarin kan seni rupa. Yeah. Ini seni teater nih yang saya lebih ada workshop dan diskusi seni ke seni teater ini. Seni teater tradisional atau modern? Mungkin secara umum bagaimana pengemasan seni teater, terus bagaimana si senimannya teater itu bisa membuka ke kancah nasional misalnya gitu. Nah, insya Allah nanti kita akan mengundang tamu dari luar. Tamu dari luar. Buat narasumbernya. Kepala Bidang Pertunjukan, Event Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Baru Rudi Nugraha menyatakan sangat mengapresiasi Taman Budaya Kalimantan Selatan lantaran selalu melibatkan seniman sebanua dalam setiap program yang ingin dijalankan. Terkait dengan acara hari ini adalah sosialisasi program budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Kami menyambut gembira itu. Kami mewakili seniman Kota Baru sangat apresiasi terhadap itu. Terkait dengan usulan dari seniman Kota Baru, Pak Rahmadi, beliau adalah tokoh dari Japin Anak Delapan. Beberapa tahun kemarin, Japin Anak Delapan sudah diakomodir oleh Taman Budaya melalui program revitalisasi Japin Anak Delapan. Dan alhamdulillah itu sudah sampai ke tingkat nasional. Itu dilakukan di Anjungan Kalimantan Selatan. Banyak dari sanggar-sanggar luar kita, luar provinsi Kalsel, ikut dalam program ini. Tahun ini insya Allah agak berbeda, namanya Teater Anak Delapan, bukan Japin Anak Delapan. Teater Anak Delapan lebih pada cikal bakal dari Japin Anak Delapan itu sendiri, lebih pada struktur teaternya, ada lakon di dalamnya.
laki-laki menyerupai dengan karakter perempuan. Nah itu yang belum terangkat oleh kita di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabid Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tapin, Nima Ajijah menyambut baik wan antusias bila seni begandut yang ada di Tapin bisa dipertunjukkan di halayak ramai agar generasi muda lebih mengenal lagi budaya yang ada di Banua ini. Bagaimana tradisi-tradisi yang sudah lewat dikembangkan lagi, dan insya Allah kami memang siap melakukan pagelaran mengenai tari begandut ini. Bu, kalau begandut sendiri di Tapin sudah seperti apa Bu perkembangannya Bu? Kalau teaternya sendiri, penampilan mereka sudah sering nggak Bu juga ditampilkan di sini?